Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pengusaha kaya bernama Jin. Dia memiliki beberapa bisnis, yang sebagian besar adalah restoran. Jin adalah penggemar seni kuliner dan sangat spesifik tentang makanan yang dijual di restorannya. Dia menghabiskan berjam-jam mencicipi hidangan yang disajikan oleh koki terkenal supaya sempurna. Selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan bakat unik di mana ia dapat mengetahui bahan apa saja yang dibuat hanya dengan menciumnya. Suatu hari, dia pergi ke hotel bintang 5 yang ingin dia beli. Hidangan pertama yang disajikan adalah daging sapi terkenal Wellington, yang merupakan spesialisasi kepala koki. Jin mencoba menggigit dan memuntahkannya, mengatakan bahwa jenis jamur yang digunakan dalam hidangan itu salah. Demikian pula, ia disajikan sejumlah besar hidangan yang berbeda, yang semuanya adalah spesialisasi koki. Namun, masing-masing dari mereka memiliki satu kekurangan atau lainnya yang membuatnya tidak puas. Pada akhir jam, kepala koki kehabisan ide dan merasa tidak berdaya. Staf juga tidak tahu bagaimana membuat orang yang pemilih seperti Jin terkesan. Inilah saat diperkenalkan kepada chef muda bernama Shengnan. Meskipun dia hanya magang, pengetahuannya tentang gaya kuliner di seluruh dunia sempurna, dan akan segera dipromosikan karena bakatnya. Padahal mereka hanya punya waktu 20 menit sebelum Jin pergi. Shengnan mengambil tantangan untuk membuatnya menjadi sesuatu yang disukainya. Tak satu pun dari anggota staf berpikir dia bisa melakukannya, tapi tepat setelah 20 menit, Jin memiliki hidangan baru di mejanya. Ketika dia mencium bau makanan pertama, matanya terbuka lebar. Dia mengenalinya sebagai hidangan Romani spesial bernama spaghetti alla strega. Jin bahkan dapat mengatakan bahwa juru masaknya adalah seorang wanita karena hidangan tersebut diturunkan kepada wanita asal Romani. Rempah-rempah harus diukur dengan sangat hati-hati, karena ini adalah hidangan tradisional yang tidak memungkinkan adanya sentuhan pribadi di atasnya. Shengnan telah membuatnya persis seperti yang seharusnya. Hal ini membuat Jin mendapat apresiasi. Dia membersihkan piring hingga kering, dan memutuskan untuk tinggal di hotel selama beberapa hari untuk mencicipi lebih banyak hidangannya. Manajer memberitahu Shengnan tentang komentar Jin yang membuatnya sadar bahwa dia memiliki pengetahuan yang luas tentang makanan. Dia menganggapnya sebagai tantangan dan siap untuk meledakkan pikirannya dengan masakannya. Shengnan juga berkencan dengan manajer umum restoran. Dia mengambil keuntungan dari posisinya dan membuatnya memasak makanan untuknya, bahkan pada hari-hari dia sibuk. Suatu sore setelah menikmati semua yang dia buat untuknya, dia mengungkapkan bahwa dia ingin putus karena dia terlalu kurus untuk disukainya. Shengnan patah hati, tetapi dia tahu tidak ada gunanya berdebat. Kemudian pada hari itu, Jin sedang dalam perjalanan keluar ketika dia melihat dia duduk di kap mobilnya. Dia tidak mengenalinya sebagai koki karena dia belum pernah melihat wajahnya. Shengnan mengira mobil itu milik mantan pacarnya, dan melecetkannya untuk memberinya pelajaran. Ketika Jin memanggilnya turun, dia menyadari bahwa dia datang ke lantai yang salah. Dia dengan cepat meminta maaf, dan berjanji untuk mengecatnya kembali seperti baru. Pada malam hari Shengnan mabuk dan naik ke atap. Pada saat yang sama Jin sedang membuat ramen di kamarnya. Dia percaya bahwa mie 2 menit saja adalah hidangan yang sulit dibuat karena seseorang harus mengukur bahan dan waktunya dengan tepat. Tepat ketika dia akan mencicipi, seseorang jatuh di balkonnya. Tidak lain adalah Shengnan yang mabuk dan jatuh dari atap. Ketika dia menolak untuk keluar dari kamar, Jin memasukkannya ke dalam koper dan menaruhnya di dalam lift. Dia ditemukan oleh 2 anggota staf terkejut dengan asumsi bahwa dia adalah mayat. Dalam adegan berikut, Jin terkunci di dalam sel bersama penjahat lainnya. Shengnan menjelaskan apa yang terjadi pada polisi itu. Beberapa saat kemudian, asisten Jin datang dan menyelamatkannya. Jin berharap tidak akan pernah bertemu Shengnan lagi, tetapi mereka bertemu keesokan harinya. Shengnan sedang membantu beberapa anak ketika dia secara tidak sengaja menyentuh sarang lebah. Lebah menyerang Jin membuat wajahnya membengkak.
Setelah merasa cukup, dia memberinya arloji yang akan mengingatkannya jika dia ada di dekatnya. Cheng Nan berjanji untuk melarikan diri begitu dia mendengar alarm. Mulai hari berikutnya, Jin memesan beberapa hidangan untuk menguji bakat koki. Cheng Nan membuatnya terkesan dengan setiap hidangan. Tetapi Jin masih tidak menyadari bahwa dia adalah gadis yang sama yang ingin dia jauhi. Seiring waktu dia mulai memesan makanan yang bahkan tidak ada di menu. Cheng Nan bekerja sampai tengah malam dan sangat lelah. Tetapi Jin tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, dia menaruh tinta cumi di salah satu piring, melambangkan bahwa dia akan melarikan diri. Jin mengerti pesan itu dan berhenti memesan makanan untuk malam itu. Dia juga mengiriminya surat yang memintanya untuk menjadi lawan yang baik daripada melarikan diri. Keesokan harinya Jin harus muncul dalam sebuah wawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan tentang skandal koper yang membuatnya tidak nyaman. Pada saat yang sama, Cheng Nan mengetahui bahwa klien yang pemilih itu tidak lain adalah pria yang sama yang harus dia jauhi. Takut arlojinya berdering, dia mencoba lari tetapi jatuh ke kolam renang. Untuk hidangan berikutnya, Jin ingin Cheng Nan menunjukkan kreativitasnya. Alih-alih nama hidangan, dia mengiriminya 3 tema yang dia bebas menafsirkan sesuka dia. Tema adalah waktu, tempat dan momen. Untuk tema pertama, Cheng Nan membuat makanan laut yang sangat pedas yang menunjukkan musim panas. Jin mengalami kesulitan makan sesuatu yang pedas tetapi senang bahwa dia tepati temanya. Yang kedua adalah tempat. Di hidangan ini Jin bisa mencium aroma rosemary yang mengingatkannya pada mercusuar di tepi laut. Dia menyadari itu adalah penggambaran Shanghai. Kemudian untuk hidangan terakhir dia membuat daging babi dengan bumbu matcha yang diasosiasikan Jin dengan upacara minum teh Jepang. Dia sangat terkesan dengan bakat Cheng Nan, sementara Cheng Nan terkesan bahwa dia bisa mengetahui dengan tepat apa yang dia coba gambarkan dengan setiap hidangan. Untuk makanan penutup, dia meminta untuk membuat hidangan asli. Ini adalah kue manis yang terbuat dari bahan-bahan yang biasanya berasal dari AS, Kanada, dan Inggris. Ini adalah 3 tempat yang Jim telah tinggali selama bertahun-tahun, sehingga dia mengerti bahwa itu mewakili dirinya. Namun, ada truffle di samping yang membuatnya terkejut. Dia meminta pelayan untuk membawa koki sehingga dia bisa menjelaskan artinya secara pribadi. Takut menghadapinya, Cheng Nan mengirim kepala koki keluar dengan pesannya. Dia mengungkapkan bahwa truffle tumbuh di bawah tanah dan memakan segala sesuatu di sekitarnya untuk mempertahankan kekuatannya. Cheng Nan percaya Jin seperti truffle, itulah sebabnya dia membuatnya. Jin menolak untuk mempercayai kepala koki dan pergi mencari Cheng Nan. Tapi dia melarikan diri sebelum dia menemukannya. Beberapa saat kemudian mereka bertemu satu sama lain di kamar mandi. Jin mencium aroma makanan darinya dan mengenalinya sebagai koki yang telah memasak untuknya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia mematikan arlojinya dan menangkapnya memasak di dapur restoran. Cheng Nan harus dengan enggan mengakui bahwa dia adalah kokinya. Dia juga menegaskan bahwa truffle itu melambangkan kesombongannya. Jin memikirkannya dan memujinya karena memahaminya lebih baik daripada dia memahami dirinya sendiri nanti. Kemudian, dia berada di kamarnya ketika dia mendapat telepon dari ayahnya, Tuan Lu. Pria itu sangat berorientasi bisnis sehingga dia sering gagal menjadi ayah bagi Jin. Lu mendesaknya untuk kembali bekerja karena dia telah menghabiskan banyak waktu di satu hotel. Keesokan paginya, Jin menelepon layanan kamar untuk memesan makanan pertamanya hari itu. Namun dia diberitahu bahwa Cheng Nan sedang cuti sakit. Tidak ingin makan makanan yang dimasak oleh orang lain, dia langsung pergi ke apartemennya. Dia bahkan telah membawa semua bahan yang diperlukan, sehingga dia bisa membuat hidangan yang dia inginkan. Rumahnya berantakan tapi Jin menata dan mengatur meja untuk dirinya sendiri saat dia memasak. Cheng Nan masih merasa aneh dengan penampilannya, tetapi dia duduk bersamanya untuk makan. Yang mengejutkannya,
dia memintanya untuk makan di dapur karena dia lebih suka makan sendiri. Dia mengutuknya karena sombong sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia keluar beberapa saat kemudian, dia menemukan Jin sedang tidur siang di sofanya. Dia kesulitan tidur di tempat lain, tetapi untuk beberapa alasan sofanya sangat nyaman. Jin bangun beberapa jam kemudian, dan menemukan Cheng Nan tidur di tempat tidurnya. Keesokan harinya, dia datang lagi dan membuatnya memasak hidangan yang berbeda. Setelah makan dia tertidur lagi. Pada hari ketiga, dia datang dengan sprei untuk menutupi sofa agar lebih nyaman. Hari-hari berlalu, dia mulai membawa piyama dan barang-barang pribadinya. Selama ini Cheng Nan hampir tidak bisa tidur karena dengkurannya dan sulit bekerja karenanya. Suatu sore Jin mengizinkannya untuk makan bersamanya, dan keduanya menikmati makan bersama. Mereka juga pertama kali memakan ikan buntal tanpa menyadari bahwa itu membuat orang ngefli. Segera keduanya merasakan efeknya dan berhalusinasi bahwa hujan turun. Mereka tetap berada di bawah payung, bahkan ketika di dalam ruangan, dan membicarakan beberapa hal yang tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian mereka pergi jalan-jalan, masih berpikir bahwa hujan turun ketika cuaca benar-benar kering. Kemudian, mereka berakhir di dalam bus di mana semangat Jin habis. Dia kemudian menyadari bahwa orang-orang menatapnya dan meminta Cheng Nan untuk meletakkan payungnya. Dia tidak mendengarkannya, masih terpengaruh oleh Hai. Pada akhir malam hari, Jin membawanya pulang dan membawanya ke tempat tidur. Dipotong hingga kedua hari kemudian, Cheng Nan tidak melihatnya sejak terakhir kali mereka makan bersama. Dia juga telah check out dari hotel yang membuatnya khawatir. Memutuskan untuk memeriksanya, dia tiba di rumahnya. Yang mengejutkannya, dia menikmati makanan yang dibuat oleh koki pribadinya selama 7 tahun. Para wanita langsung melihat satu sama lain sebagai saingan, dan mencoba membuktikan betapa pentingnya mereka bagi Jin. Pada akhirnya, Cheng Nan yang marah meledak dalam kemarahan. Keesokan harinya koki lain datang menemui Cheng Nan di tempat kerja, dan memintanya menjadi asisten koki untuk Jin. Cheng Nan menolak memintanya pergi. Pada malam hari Jin datang ke apartemennya untuk meminta maaf, tetapi pergi pada menit terakhir. Dia tidak pernah merasa dekat dengan siapapun dalam hidupnya selain Cheng Nan. Itu sebabnya dia takut kehilangannya. Tapi dia tidak mengerti bahwa itu adalah cinta dan menarik diri. Dia pergi ke restoran keesokan harinya dan memecat semua karyawan dapur. Dia telah memutuskan untuk membeli hotel. Tetapi karena tidak memenuhi standar manajemen mereka, perusahaannya telah memutuskan untuk menggunakannya untuk hal lain. Jin mencoba berbicara dengan Cheng Nan, tetapi dia tidak mau mendengarkan sepatah kata pun yang dia katakan. Saat makan malam, Jin meminta kokinya untuk bergabung dengannya. Dia terkejut karena selama 7 tahun dia tidak pernah memintanya untuk makan. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya membuat satu porsi seperti yang selalu dia lakukan. Setelah dia pergi, Jin mendapat pesan darinya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa lebih dari koki pribadi baginya. Jin harus mengejar penerbangan dalam beberapa jam. Dia ingin melihat Cheng Nan sebelum pergi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dalam adegan berikut, dia bersama ayahnya yang kecewa padanya karena membiarkan kepentingan pribadinya mengganggu bisnis. Mereka makan bersama dan Jin bertanya pada Tuan Lu apakah dia pernah jatuh cinta dengan seseorang. Ayahnya menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun yang tidak mendukung bisnisnya. Pada saat ini Jin sadar bahwa dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Dia mengambil penerbangan berikutnya ke Shanghai untuk bertemu Cheng Nan lagi. Sementara itu, dia akan menjual jam tangan yang dia berikan padanya sejak lama. Tiba-tiba, itu mulai berdering, menunjukkan kehadirannya. Cheng Nan melihatnya di sisi lain jalan dan dengan cepat naik taksi. Dia tidak ingin menghadapinya atau berbicara dengannya. Jin di sisi lain keras kepala, dia mengikuti taksi, dan berakhir di pasar yang ramai. Setelah mengambil sinyal arloji, dia menemukan anjing Cheng Nan bersamanya.
Kemudian anjing itu membawanya ke tempat di mana Shengnan mengunci dirinya di dalam. Dia menolak untuk berbicara dengannya, tetapi minatnya memuncak ketika dia menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya teman yang dia miliki dalam hidup. Dia mengakui cintanya dan memintanya untuk keluar. Shengnan bahkan membuatnya mengatakan bahwa dia adalah orang paling seksi di dunia. Setelah interaksi mereka pergi ke gedung apartemennya, tetapi Jen membawanya ke apartemen yang berbeda karena memiliki pemandangan langit yang lebih baik. Film berakhir saat mereka menyaksikan matahari terbenam bersama. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.